Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang normalisasi database untuk memenuhi salah satu tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah berbasis data dari kelas E. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Yohana Putrisya Sitohang dengan NIM 2020-31-191. Yang kedua, saya sendiri, Deo Ulina Nobis Kamarbun dengan NIM 2020-31204. Dan teman kami, Faustin Manulang dengan NIM 2020-31205. Adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang normalisasi, dibahas tentang definisi dan tujuannya, sedangkan untuk tahap normalisasi dibagi menjadi 4 yaitu unnormalized, 1NF, 2NF, dan 3NF. Selanjutnya untuk definisi dan tujuan dari normalisasi database akan dibawakan oleh teman saya. Kepada Faustin kami persilahkan. Normalisasi database Normalisasi basis data adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Secara garis besar, tujuan proses pembentukan relasi atau tabel basis data ke bentuk normal ini memungkinkan ambigu bisa diminimalisir maupun dihilangkan. Tujuan normalisasi. Tujuan dari normalisasi ini ialah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi atau data yang rangkap. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk memastikan dependensi data atau memastikan data berada pada tabel yang tepat. Intinya, proses tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan sebuah data berada pada tempat dan posisi yang sesuai. Jika sudah terdapat gejala adanya data yang melenceng dari seharusnya, proses normalisasi tersebut bisa membantu mengembalikan dan mengatasi gejala tersebut. Data bisa digunakan secara normal dan sesuai kapasitasnya, jika penempatan serta penggunaannya sesuai. Contoh normalisasi yang baik tentunya bisa menunjang dalam penempatan serta penggunaan database yang tepat. Selain itu, tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi kompleksitas atau masalah dari database. Hal ini dapat membantu mempermudah pemodifikasian data sesuai kebutuhan dan organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk beberapa perusahaan atau organisasi yang mengelola data, maka hal ini akan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, untuk tahapan normalisasi akan dijelaskan oleh teman saya, Yohana. Tahapan normalisasi database. Untuk melakukan proses normalisasi database dibutuhkan beberapa tahapan khusus sesuai prosedur sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan baik. Jika kita membaca setiap contoh normalisasi, maka kita akan menemukan beberapa tahapan yang akan dilalui oleh kasus atau contoh masalah yang akan melalui proses tersebut. Tahapan normalisasi database dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini untuk contoh struk belanja yang akan dikelola menjadi database di Microsoft Access. Untuk tahapan yang pertama ada unnormalized, yang artinya bentuk tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan mengandung kerangkapan data. Syarat dari unnormalized yang pertama, masukkan setiap atribut yang pada dokumen dasar, yaitu dokumen masukan dan dokumen keluaran menjadi satu himpunan. Yang kedua, masukkan setiap atribut pada dokumen masukan yang terdiri dari
form data anggota, data user, dan form buku. Yang ketiga, dokumen tersebut harus dijadikan sebuah kesatuan dalam satu himpunan. Dan ini untuk tabel unnormalized yang ada header, nama pelanggan, nomor transaksi, nama kasir, kode barang, nama barang, jumlah, dan harga. Untuk tahapan yang kedua, yaitu 1NF yang artinya entitas yang dilakukan akibat atribut yang dimiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal dari entitas tersebut. Syarat dari 1NF yaitu yang pertama, tidak terdapat baris yang duplikat di mana masing-masing sel atau atribut harus bernilai tunggal. Yang kedua, hapus dan buang atribut yang duplikat yang ada pada bentuk tidak normal atau UNF. Yang ketiga, ubah menjadi sel yang bernilai tunggal pada himpunan baru normalisasi bentuk pertama atau 1NF. Yang keempat, tentukan atribut yang akan dijadikan kandidat key yang akan menjadi kunci utama. Dan ini untuk tabel 1NF-nya, yaitu ada pembelian dan daftar barang pembelian. Di pembelian ada header, nomor transaksi, tanggal, kode kasir, dan nama kasir. Dan untuk daftar barang pembelian ada header, kode barang, nama barang, jumlah, dan nomor transaksi. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu 2NF, yang artinya entitas yang di dalamnya terdapat atribut non-primary key yang bergantung hanya pada full primary key. Dengan syarat 2NF, yaitu yang pertama, harus sudah dalam bentuk normal pertama, dan semua atribut tidak masuk dalam primary key yang memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Yang kedua, buat tabel baru dengan setiap himpunan yang saling ketergantungan secara fungsional antara atribut primary key dan yang tidak memiliki kunci. Dan ini adalah untuk tabel 2NF-nya, ada pembelian, daftar barang, dan daftar pembelian. Di pembelian ada header nomor transaksi, tanggal, kode kasir, dan nama kasir. Dan di daftar barang ada kode barang dan nama barang. Di daftar pembelian ada header, kode barang, nomor transaksi, dan jumlah. Dan untuk tahapan yang keempat ada 3NF yang artinya entitas yang memiliki atribut non-primary key yang tidak bergantung pada atribut non-primary key yang lain. Untuk syarat 3NF, yaitu yang pertama harus menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan yang bersifat fungsional. Yang kedua, keadaannya harus sudah dalam bentuk normal kedua. Dan yang ketiga, memisahkan atribut yang termasuk atribut detail yang tidak bergantung secara langsung pada primary key. Dan untuk tabel 3NF-nya ada pembelian, kasir, daftar barang, dan daftar pembelian. Di daftar pembelian ada header nomor transaksi, tanggal, dan kode kasir. Dan di kasir ada header kode barang dan kasir, dan nama kasir. Di daftar barang ada header kode barang dan nama barang. Dan di daftar pembelian ada header kode barang, nomor transaksi, dan jumlah. Untuk kesimpulannya, yaitu normalisasi dimulai dari tahap tidak normal atau unnormalized. Bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua atau 2NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Normalisasi data berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Hal ini sama pentingnya ketika Anda meminimalisir kesalahan dalam mengelola keuangan perusahaan Anda.
Setelah penjelasan tentang normalisasi basis data baik dengan tahapan-tahapan, selanjutnya kami akan mempresentasikan beberapa cara untuk membuat database sesuai dengan struktur yang telah kami lampirkan dalam aplikasi Microsoft Access. Pada kesempatan kali ini, untuk praktikum yang pertama akan dipandu oleh teman kita, Faustin. Kepada Faustin, kami persilahkan. Baik, yang pertama kita lakukan di sini adalah membuka Microsoft Access terlebih dahulu. Lalu kita klik di blank database, dimana untuk membuat database yang baru. Kita buat file name-nya, buat. Untuk konten. Lalu kita klik create. Oke. Nah, di sini kita akan klik tabel, dan di sini kita perlu 3 tabel, yaitu tabel barang, tabel rincian penjualan, dan faktur penjualan, di mana tabel barang itu untuk menyimpan barang-barang yang ada pada database, dan untuk faktur penjualan merupakan heading yang ada pada faktur, dan rincian penjualan itu untuk faktur yang udah keluar. Nah, pertama kita akan membuat tabel barang terlebih dahulu dengan create, lalu ke tabel design. Dan di sini kita membuat field-nya yaitu kode barang. Pertama kita butuh kode barang, di mana data type-nya kita buat short text, dengan field size-nya kita buat 5. Lalu kita butuh field nama barang, itu juga sama, data type-nya short text. Lalu field type-nya kita buat 40. Dan terakhir di tabel barang kita butuh harga. Mana ini kita buat number. Lalu kita simpan dengan nama tabel barang. Nah, sebelumnya kita jadikan dulu kode barang ini sebagai primary key. Kita simpan dengan tabel barang. Nah, selanjutnya kita buat create tabel untuk yang faktur penjualan, di mana pada faktur penjualan kita butuhkan untuk field nomor faktur, mana ini kita buat auto number. Lalu kita butuh field tanggal penjualan,
dengan data type datetime. Nah, di sini kita buat formatnya yang sort date. Lalu kita butuh field nama kasir. Nama kasir. Terus di sini dia sort text dengan field size-nya buat 10. Ini kita akan jadikan nomor faktur sebagai primary key. Lalu kita simpan dengan nama tabel faktur jualan. Nah, selanjutnya kita butuh satu tabel lagi, yaitu untuk rincian penjualan. Kita klik tabel desain lagi. Nah, di rincian penjualan, kita juga butuh nomor faktur. Dimana data type-nya kita buat number. Lalu kita butuh kode barang. Kode barang dengan data type-nya kita buat short text. Field size-nya 5. Lalu kita butuh dengan tipe datanya number. Jadi kita simpan dia dengan rincian. Kita tidak butuh primary key pada rincian penjualan. Lalu kita selanjutnya pertama kita akan menambahkan data pada tabel barang. Nah, di sini saya akan memasukkan, pertama kita ubah dulu untuk yang harga, kita buat formatnya untuk harga, kita buat formatnya menjadi standar. Lalu kita tambah beberapa data. Di sini saya akan memasukkan beberapa contoh data yang akan disimpan. Nah, saya masukkan kode barangnya A1. Lalu untuk nama barangnya, contohnya trik M. Nah, mana harganya kita buat 27.
1000. Lalu saya akan masukkan A2. Mana harganya selanjutnya kita akan membuat query. Nah, di sini query untuk menghubungkan antar tabel. Jadi kita butuh rincian, kita butuh tabel rincian penjualan dan tabel barang. Pertama kita masukkan rincian penjualan, lalu kita masukkan tabel barang. Oke. Nah, di sini kita masukkan field yang akan kita tentukan di fakturnya. Pertama, nomor faktur yang di rincian penjualan, lalu field nomor faktur yang di rincian barang, nomor barang, lalu yang kita masukkan pada kuantitas pada rincian penjualan, kita masukkan harga. Dan di sini kita buat subtotal. Dan kita akan tambah field untuk yang berikan kalikan dengan harga, field harga. Nah,
Ini kita simpan. Query-nya kita simpan dan query penjual dengan nama query penjualan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat form, di mana akan dilanjutkan oleh teman saya, Deo. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari praktikum yang dipandu Faustin yang pertama tadi sebelumnya. Di sini saya akan menampilkan barang-barang yang sebelumnya sudah kami input. Ada 10 data, kemudian lengkap beserta kode barang, nama barang, dan harganya. Kemudian untuk faktur penjualan, di sini ada satu record dengan nama kasir Sarah dengan tanggal penjualan yang tertera tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 dengan nomor transaksi nomor 1. Kemudian untuk rincian penjualan masih kosong karena yang di struk yang pertama tadi belum ada untuk penjualan. Kemudian untuk query yang sebelumnya dijelaskan juga masih kosong karena belum ada transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, kita harus membuat form untuk bisa diisi. Langkah yang pertama yaitu kita membuka tabel faktur penjualan, kemudian langsung kita pilih create, kemudian kita pilih form, kemudian kita pilih dari view, ada design view. Nah, dari sini kita akan membuat isi dari fakturnya. Yang pertama kali kita harus memperlebar atau memperluas area untuk detail karena nanti di sini ada isi subform atau subreport. Di sini kita bisa menambahkan faktur penjualan cash sama seperti struk yang sebelumnya kita lampirkan dalam presentasi. Kemudian untuk ini sudah bisa. Kemudian untuk yang di bawahnya, untuk di bagian bawah kita isi dengan memilih form design. Form design, kemudian kita pilih subform ini atau subreport. Kemudian upload atau drag di daerah yang diinginkan. Kemudian akan muncul Windows atau jendela dari Microsoft Access dengan judul Subform Wizard. Kemudian dalam subform ini nanti akan disediakan form lagi sesuai dengan namanya. Nah, di sini ada pertanyaan, data apa yang ingin kita masukkan dalam form tersebut. Kemudian di sini kita menggunakan tabel dan query yang sudah sebelumnya kita buat. Next, kemudian di sini kita pilih dari query. Di sini kita select atau kita pilih semua field-nya. Kemudian next. Nah, di sini akan ditunjukkan hubungan query penjualan dengan setiap record yang ada di faktur penjualan menggunakan nomor transaksi. Kemudian ini. Ini dia. Bisa kita perluas ya. Kemudian ini bisa diperluas lagi.
Kemudian untuk selanjutnya kita memilih subform wizard. Nah, di sini kita memilih query, kemudian kita bukan memindahkan, tetapi memilih semua field yang tersedia, kemudian next, kemudian kita pilih tabular karena akan disesuaikan dengan lebar atau panjang dari tiap-tiap isi fieldnya. Nah, di sini nanti akan terjadi proses input data mulai dari nomor transaksi, kode barang, nama barang, unit atau jumlah kuantitas satuan yang akan dibeli oleh pembeli, kemudian ada harga dan ada total. Kemudian untuk menambahkan button ini perlu diperlebar lagi. Kita bisa membuat button untuk simpan atau cetak. Kemudian nanti langsung keluar outputnya bisa melalui Foxit PDF atau Microsoft PDF. Caranya yaitu dengan memilih button, kemudian bisa di-drag di mana saja. Kemudian kita pilih sesuai yang kita mau. Yang pertama kita mau buat simpan, berarti dari record operation, kemudian save record. Nah, di sini kita pilih yang berbentuk teks, yaitu simpan data. Kemudian next, di sini untuk penamaan button simpan. Kemudian untuk button yang kedua, ada button untuk print atau cetak. Cetak data. Di sini button underscore cetak. Kemudian bisa kita sesuaikan kemudian dari tadi udah sampai di form untuk query penjualannya. Maaf sekali lagi karena ada kendala sinyal. Nah, dari form yang telah kita buat tadi, sudah ada header untuk struknya nanti dengan judul faktur penjualan cash sesuai dengan faktur yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian di sini dalam detailnya ada nomor transaksi, tanggal penjualan, serta nama kasir.
Kemudian di sampingnya ini ada judul, bukan judul, tetapi seperti logo tentang perusahaan atau toko, lengkap dengan alamatnya. Kemudian dalam subform atau subreport yang kita buat, di sini ada dengan judul nomor transaksi, kode barang, nama barang, unit, harga, dan total. Dalam detailnya ini nanti akan terisi dengan inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian dalam footer ada ucapan terima kasih, ada subtotal untuk jumlah uang tunai atau uang yang dibayarkan, dan kembali. Kemudian dalam footer, dalam detail formnya ada button untuk simpan dan cetak faktur. Kemudian untuk dalam query penjualan, untuk query penjualan, untuk yang di sini, nah di sini sebelumnya agar jumlah tunai dan kembalian bisa tergenerate secara otomatis, yang pertama kita lakukan adalah dengan memberi nama label. Untuk di sini dengan mengklik properti, kemudian kita ubah namanya menjadi txt jumlah. Kemudian untuk yang tunai kita ubah menjadi txt tunai. Untuk kembali menjadi txt kembali. Kemudian untuk jumlah nanti dalam control source-nya kita buat logika sum untuk total sama yang di atas dari detail form-nya. Kemudian untuk yang tunai tetap tidak ada kontrol karena nanti ini merupakan input dari kasir berapa uang yang dibayarkan oleh pembeli. Kemudian untuk yang dikembali kita masukkan logika belanjaan. Kemudian untuk ini kita close dulu. Kemudian untuk form fakturnya ini merupakan contoh faktur yang pertama dengan nomor transaksi 1, tanggal penjualannya tanggal 1 bulan Januari 2022 dan dengan nama kasir Sarah. Dalam subreportnya atau subformnya ada nomor transaksi 1 sesuai dengan nomor transaksi yang ada di atas. Kode barang A1, ini contohnya kita buat. Contohnya di sini kita buat A3, maka otomatis nama barangnya muncul. Misalnya ada 2 unit yang ingin dibeli, kemudian otomatis totalnya juga muncul. Kemudian di sini misalnya kita buat A7, ada AC cleaner, unitnya misalnya kita beli 4, harganya 65.000, totalnya 65 kali 4, 260.000, kemudian dalam jumlah nanti dia akan berubah otomatis. Rp314.000. Kemudian misalnya yang dibayarkan oleh pembeli 350.000. Nah, kemudian nanti kembalinya akan muncul 36.000. Kemudian untuk mencetak struknya atau faktur kita bisa menyimpan terlebih dahulu. Kemudian cetak faktur. Di sini ada pilihan printernya. Di sini kita pilih Flowsheet Reader PDF. Kemudian kita pilih landscape karena lumayan panjang.
kemudian oke. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan struknya. Kemudian kita lihat di files. Kita lanjutkan kembali untuk pencetakan faktur. Di sini tadi misalnya sudah dibayar sebanyak 350.000, maka kembali akan tercetak 36.000. Kemudian kita pilih cetak simpan faktur, kemudian cetak faktur. Kemudian di sini muncul printer yang dipilih. Di sini saya memilih Fluxit Reader PDF, kemudian properti untuk mengatur layout, mau dicetak portrait atau landscape. Di sini kita pilih landscape, kemudian klik OK. Kemudian kita akan diarahkan ke lokasi penyimpanan. Di sini saya memilih folder mata kuliah basis data dengan nama file faktur penjualan -1. Kemudian kita cek dalam folder yang sudah kita masukkan tadi. Di dalam data basis data -1. Nah, berikut ini merupakan keluaran atau output dari faktur penjualan yang tadi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 15 dari basis data kelas EE1. Kami mohon maaf jika ada kata kami yang salah. Kami juga mohon maaf atas beberapa kendala jaringan sehingga beberapa video menjadi terputus dan terbagi dua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.